Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perkalian cross vektor. Sebelumnya kalian sudah ketahui bahwa perkalian vektor itu yang sudah kalian pelajari ada dua, yaitu perkalian skalar vektor, artinya suatu bilangan dikalikan dengan suatu vektor seperti ini, ya kan? Atau vektor dot, perkalian dot. Dot itu artinya vektor A dikali vektor B. Jadi perkalian itu dengan tanda titik seperti ini. Caranya ada dua jika diketahui dengan sudut. Ya, panjang vektor A dikali panjang vektor B itu dikali dengan cos theta, atau bisa juga A1 kali B1 ditambah A2 kali B2, itu kalau dia 2 dimensi, tapi kalau dia 3 dimensi berarti ada A3 dikali dengan B3. Ini jika tidak diketahui sudutnya. Tapi kalau dia diketahui sudut, maka digunakan rumus yang pertama ini. Jadi ada perkalian skalar dengan vektor dan juga perkalian dot yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita bahas mengenai perkalian cross vektor. Nah, cross itu silang kan? Di bahasa Inggrisnya cross, silang. Jadi vektor A dikali vektor B. A cross B dibacanya. Jadi kalau ini A dot B, karena ada perkalian itu ada 3 buah macam seperti ini, maka perkalian skalar, perkalian dot atau dot vektor ini adalah perkalian cross atau cross vektor seperti itu. Jadi cross dibaca ya, silang. Nah, ini dia rumusnya beda dengan yang dot dan hasilnya pun beda. Coba perhatikan. Kalau dia perkalian dot ya, vektor A dikali dengan vektor B atau A dot B itu dia bersifat komutatif. Artinya itu dia bisa dibalik. Seperti ini. B dot A nilainya itu sama dengan A dot B. Dan hasilnya berupa skalar. Ya, suatu bilangan kayak gitu, skalar. Tapi kalau dia perkalian cross ya, A cross B itu nilainya tidak sama dengan B cross A. Kalaupun dia dibalik ya, nilainya itu berubah menjadi negatif. Jadi misalkan ini positif, maka ketika B cross A ya nilainya itu negatif. Jadi berkebalikan dan hasilnya itu dia berupa vektor. Nah, jadi ini perbedaan antara perkalian dot dan perkalian cross. Selain rumusnya itu dia berbeda, otomatis hasilnya pun dia juga berbeda. Kalau dot tadi saya bilang dia berupa skalar, suatu bilangan biasa seperti itu. Kalau dia bentuk cross, perkalian cross itu dia berupa vektor. Dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Kalau skalar itu cuma memiliki nilai saja. Jadi ini adalah perbedaan perkalian dot dan cross. Sebelum kita membahas mengenai contoh perkalian cross vektor, maka perhatikan dulu cara atau pembahasan berikut ini. Jadi ini itu cara yang kita gunakan untuk mencari perkalian cross vektor, yaitu sebenarnya kalian akan temui pada materi matematika wajib di semester 1 ya, di kelas 11 nanti. Nah, jadi itu materinya itu mengenai matriks. Jadi matriks itu adalah susunan angka atau bilangan-bilangan yang disusun baris dan kolom. Jadi contohnya itu seperti ini, dan simbolnya itu dengan huruf besar, huruf kapital. Huruf kapital sama dengan kurungnya itu kurung lengkung seperti ini, atau bisa juga kurung siku digunakan seperti ini. Jadi ada 2 buah kurung yang biasa digunakan untuk menentukan atau menuliskan suatu matriks ya. Nah, jadi saya pakai yang kurung lengkung ini. Jadi di sini matriks pun itu dia karena dia berupa baris dan kolom, nanti hasilnya itu dia berupa segi 4. Segi 4 kayak gini ya. Nah, bentuknya itu kotak seperti ini. Tidak ada yang bentuknya itu kosong, misalnya A, B, C, D, E, stop seperti ini. Yang ini kan kosong nih di bawah C. Nah, itu nggak mungkin. Kalau dia kosong, biasanya nilainya sama dengan 0. Pokoknya nanti dia bentuknya itu pasti berbentuk segi 4. Nah, jadi di sini yang di dalam vektor A ini bisa saya tuliskan di sini komponennya A, B, C, D. Ini itu dia ukurannya ya. Ada istilah namanya ordo. Ordo itu seperti ukuran matriks. Berapa baris, berapa kolom dia terdiri. Nah, baris itu dia yang ke samping. Jadi AB itu dia baris pertama, CD itu baris kedua. Untuk rumus ordo itu dia jumlah baris kali jumlah kolom ya. Jadi barisnya itu dia ada 2, maka nanti di sini ordo matriks A itu 2 kali 2 ya.
ada 2 baris, AB, baris pertama, CD, baris kedua, kolomnya yang AC dan BD, ada 2 juga. Jadi ordonya 2 kali 2. Nah, ini adalah matriks. Nah, untuk mencari nilai hasil perkalian cross vektor, itu kita gunakan yang namanya determinan. Ya, determinan matriks. Nah, saya ambil di sini ordonya yang 2 kali 2. Ordo 2 kali 2. Sebenarnya itu dia ordonya 3 kali 3, tapi nanti saya akan jelaskan cara yang simpelnya saja untuk mencari nilai perkalian cross matriks itu. Jadi menggunakan matriks ordo 2 kali 2 determinannya. Nah, bagaimana determinan itu? Determinan itu kita tulis nih, matriks A. Determinan itu kurungnya kurung lidi, seperti kurung mutlak, lurus seperti ini saja. Nah, itu kalau dalam matriks artinya determinan. Jadi determinan dari vektor A, di mana komponen A-nya tadi adalah A, B, C, D. Nah, seperti ini ditulis dalam kurung lidi seperti ini. Nah, rumusnya adalah kali silang. Jadi nanti di sini A kali D, ya, A kali D dikurang dengan B kali C. B kali C. Jadi AD min BC. Ya. AD ini itu dia namanya diagonal utama. Diagonal utama. Sedangkan BC ini diagonal lawannya. Jadi utamakan yang diagonal utama dulu, baru nanti dikurang dengan BC. Karena dia pengurangan, maka nilainya itu kalau kalian terbalik, nilainya itu salah. Ya, beda tanda nanti. Jadi ingat AD min BC. Ke arah kanan bawah dulu, baru nanti ke sampingnya itu. Ini adalah apersepsi untuk menyelesaikan perkalian cross vektor. Contoh soalnya di sini diketahui vektor U min 2, 1, 3, dan vektor V itu 3, 2, minus 1. Tentukan U cross V. Nah, sekarang perhatikan di sini bahwa ya U cross V itu sama dengan. Jadi sebelumnya tidak saya tuliskan ya rumus dari perkalian cross ini, langsung ke contoh soalnya supaya gampang saja. Jadi, vektornya di situ min 2, 1, 3 ya dikali atau di cross dengan 3, 2, min 1. 3, 2, min 1. Nah, ini caranya menggunakan determinan. Nah, karena ini dia ada 3 komponen dalam satu vektor, artinya dia terdiri dari 3 dimensi. Jadi vektor 3 dimensi ada I, J, sama K. Kayak gitu kan. Nah, untuk baris yang kedua, ini kan baris pertama kita tulis basisnya, I, J, K-nya. Lalu baris kedua ini kita tuliskan yang vektor U, vektor yang pertama, yaitu min 2, 1, 3, ditulisnya ke samping. Karena kan min 2 ini dia min 2i artinya. 1 ini 1j, 3 ini 3k. Jadi harus dituliskan sesuai dengan kolomnya itu. Lalu nanti di sini di bawahnya baris ketiganya kita tulis 3, 2, min 1, yaitu vektor v-nya ini. Oke, kalau sudah perhatikan caranya. Oke. Jadi cara yang pertama, ini kan ada 3 buah komponen ya, I, J, K. Nah, seharusnya bisa kita tulis nanti di sini I, terus J, dan K. Kenapa saya tulisnya agak jauhan seperti ini? Karena dia ada sesuatu di samping I dan J dan K ini. Yaitu I ini, ya. I ini, itu nanti untuk mencari nilai daripada I, itu kalian tutup, ya. Kalian tutup baris pertama yang ada I-nya, yang memuat I-nya ini, kalian tutup. Terus ke sampingnya ini juga ditutup. Nah, jadi yang tidak tertutup itu adalah 1, 3, 2, min 1. Itu kalian tulis di sini. Jadi I determinannya tulis angkanya di sini 1, 3, 2, min 1. Tutup kurung. Kayak gini. Jadi kita tulis determinan untuk I-nya. Terus J-nya ini ya berselang-seling tandanya. Kan seharusnya di sini ada penjumlahan atau pengurangan. Nah, karena I ini positif, jadi dimulai dengan positif, negatif, positif. Jadi I ini bernilai positif, J itu dia bernilai negatif, K ini dia bernilai positif. Ya, jadi nanti si J ini sama seperti ini, kalian tutup ya. Kalian tutup J-nya, yang memuat J itu kalian tutup. Berarti di sini kalian tutup, yang ini juga kalian tutup. Nah, jadi yang tidak tertutup itu adalah masuk ke determinan J, yaitu min 2, 3, 3, dan min 1. Tutup kurung lidinya. Lalu K-nya sama seperti tadi. Jadi kita cari nilai yang K-nya. Jadi yang ada memuat K itu dia ditutup. Nah, ditutup seperti ini. Yang tidak ditutup berarti kita tulis di determinan K. Min 2, 1, 3, 2. Oke.
Jadi caranya tuh seperti itu. Nah, setelah itu menggunakan rumus yang tadi, kali silang. Jadi I tetap buka kurung, kurungnya kurung biasa saja karena ini operasi hasil determinannya maksud saya. Jadi 1 dikali min 1, saya tulis 1 kali min 1 yang ini, dikurang dengan 3 kali 2 yang ini. Seperti itu. Terus dikurang J. Dikurang J, buka kurung, min 2, dikali min 1, dikurang 3 kali 3 yang ini. Ditambah K, buka kurung, min 2, dikali 2 yang ini, dikurang 1 kali 3 yang ini. Oke, baru kita hasilkan. I, ya, buka kurung, 1 kali min 1 itu min 1, dikurang 3 kali 2 itu 6. Jadi, ini proses perkalian dan pengurangan. Utamakan perkalian dulu, baru dikurang. Jadi, 1 kali min 1 dan 3 kali 2 ini harus dihasilkan terlebih dahulu. Dikurang J, ya, buka kurung, 2 kali min 1, min 2 dikali min 1 itu positif 2, dikurang 3 kali 3 itu 9. Ditambah K, buka kurung, min 4, ya kan, min 2 kali positif 2, dikurang 1 kali 3 itu positif 3. Nah, kalau sudah, kita hasilkan. Hasilnya itu sama dengan min 1 dikurang 6, berarti hutangnya bertambah, jadi min 7. Jadi min 7I, jadi I-nya pindah ke belakang. Biasanya huruf itu berada di belakang angka. Terus 2 dikurang 9 itu negatif 7. Negatif ketemu negatif itu jadi positif. Jadi nanti di sini positif 7J. Ya. Lalu nanti di sini min 4 dikurang 3 itu min 7 ya. Min 7 kali positif itu min. Jadi min 7K. Jadi U cross V-nya itu sama dengan bentuk vektor hasilnya, yaitu min 7I ditambah 7J dikurang 7K. Itu cara yang pertama. Ada cara yang lain untuk mencari nilai daripada perkalian cross ini.